Oke, minimalisme. Dengar kata ini, mungkin yang kebayang langsung ruangan serba putih, kosong, terus isinya cuma satu kursi. Kayaknya intimidatif banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang, inti dari minimalisme itu bukan soal kehilangan sesuatu, tapi justru soal mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita bongkar mitos terbesarnya. Lihat deh kutipan ini, pas banget. Jadi, minimalisme itu ya bukan lomba siapa yang punya barang paling sedikit. Bukan sama sekali. Anggap aja ini sebuah alat, sebuah pola pikir buat ngebangun hidup yang lebih enak. Bukan sekedar gaya-gayaan estetika yang kaku. Oke, kalau gitu, kalau bukan soal kekosongan, terus soal apa dong? Nah, ini dia intinya. Di sini kita bakal coba ubah cara pandang kita soal ini. Ini dia, definisi intinya. Dan kalau Anda perhatiin, ada satu kata kunci di situ, disengaja. Jadi ini bukan soal buang-buang barang membabi buta ya. Ini tuh proses yang sadar. Kita benar-benar nanya ke diri sendiri, barang ini beneran nambah nilai nggak sih buat hidup saya? Tujuannya itu supaya kita bisa fokus ke apa yang penting buat Anda, bukan buat orang lain. Coba deh bayangin kayak gini. Anda lagi ngedit tulisan kan? Anda nggak bakal ngapus semuanya dong. Yang Anda buang itu kata-kata yang nggak perlu, biar pesan utamanya jadi makin tajam, makin jelas. Nah, minimalisme itu persis kayak gitu, tapi untuk hidup Anda. Oke, tahan dulu. Sebelum Anda semangat ngambil kantong sampah dan mulai beres-beres, ada satu langkah yang super krusial. Saking krusialnya, kalau dilewatin, minimalisme ini cuma bakal jadi proyek bersih-bersih sesaat aja. Anda harus tahu alasan Anda, why-nya Anda. Dan inilah pertanyaan paling penting dari semuanya. Karena jujur aja, minimalisme tanpa tujuan itu ya cuma ruangan kosong. Nggak ada artinya. Jadi tanyain ke diri Anda mau bikin ruang ini buat apa sih? Apa buat punya lebih banyak waktu sama keluarga? Atau biar nggak pusing lagi soal duit? Atau mungkin biar ada energi lagi buat ngejar hobi dan kreativitas? Nah, ini beberapa alasan yang paling sering jadi pendorong orang-orang buat mulai minimalis. Mereka tuh sadar, dengan ngurangin hal-hal yang nggak penting, ternyata mereka justru dapat hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Kayak waktu, kebebasan, hubungan yang makin erat. Alasan Anda inilah yang nanti bakal jadi kompas, jadi penunjuk arah buat setiap keputusan yang Anda ambil. Oke, fondasi kenapanya udah kuat nih. Sekarang, waktunya kita masuk ke bagian yang praktis. Kita mulai dari yang paling kelihatan mata, barang-barang fisik di sekitar kita. Aturan pertama, ini simple tapi ampuh banget, aturan 90-90. Jadi, buat setiap barang yang bikin Anda ragu-ragu, ini disimpan apa dibuangnya? Coba tanya dua hal ini. Pertama, udah aku pakai belum barang ini 90 hari terakhir? Kedua, kira-kira bakal aku pakai nggak ya 90 hari ke depan? Kalau jawabannya enggak buat dua-duanya, ya kemungkinan besar barang itu cuma jadi pajangan yang menuh-menuhin tempat aja. Lanjut, aturan kedua. Ini buat maintenance-nya nih. Soalnya kan beres-beres itu satu hal, tapi ngejaga biar nggak berantakan lagi, itu tantangan yang beda. Nah, aturan satu masuk satu keluar ini maksa kita buat mikir dua kali sebelum belanja. Setiap ada barang baru masuk, harus ada satu barang lama yang keluar. Simple, tapi ngebantu banget buat jaga keseimbangan. Dan aturan ketiga, ini jagoannya buat ngelawan godaan belanja impulsif. Kita semua tahu kan rasanya lihat barang lucu terus pengen langsung beli. Nah, jeda sadar ini solusinya. Coba deh kasih jeda, bisa 24 jam, bisa seminggu, atau bahkan 30 hari sebelum beli barang yang nggak esensial. Jeda ini ngasih waktu buat logika kita bangun, dan seringnya setelah nunggu rasa pengen banget itu hilang gitu aja. Tapi, minimalisme ini nggak cuma soal lemari baju atau rak buku loh. Justru di zaman sekarang sampah terbesar itu seringnya nggak kelihatan. Yap, kita sekarang bakal ngomongin soal kekacauan digital dan waktu kita. Coba lihat perbedaannya. Tumpukan barang di meja kerja. Itu stres yang kelihatan, yang bikin sumpek. Tapi gimana dengan ribuan email yang belum kebaca, notifikasi yang bunyi terus-terusan, atau aplikasi yang menuhin HP tapi nggak pernah dipakai? Nah itu dia, itu kekacauan tak terlihat yang diam-diam nyedot energi mental kita setiap hari tanpa kita sadar. Terus gimana caranya beres-beres dunia digital kita? Gampang, ada 4 langkah praktis. Pertama, kurasi. Coba deh unsubscribe email-email promosi dan unfollow akun-akun yang udah nggak relevan lagi. Pilih asupan informasi Anda. Kedua, heningkan. Matiin semua notifikasi yang nggak penting, biarin cuma orang beneran yang bisa ganggu Anda. Ketiga,
Hapus, buang aplikasi-aplikasi yang cuma jadi pajangan di HP. Dan yang keempat, jadwalkan. Jangan buka sosmed atau email setiap menit, tentukan waktu khusus buat ngecek. Jadi Anda yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Ini semua ngebawa kita ke satu hal yang super penting. Ujung-ujungnya, minimalisme itu soal ngelindungin aset kita yang paling nggak bisa diisi ulang, waktu dan energi. Artinya apa? Artinya kita harus berani bilang enggak. Bilang enggak ke ajakan, kerjaan, atau komitmen apapun yang enggak sejalan sama prioritas dan alasan yang udah kita tentukan di awal tadi. Oke, kita udah hampir di penghujung. Terus, apa sih tujuan akhirnya? Apakah biar kita cuma punya 100 barang di rumah? Oh, tentu bukan itu. Jawabannya jauh lebih personal dan dalam dari itu. Tujuannya adalah menemukan titik cukup versi Anda sendiri. Cukup itu adalah titik di mana sebuah barang, sebuah tugas, atau sebuah komitmen berhenti jadi berguna dan malah mulai jadi beban. Itu momen di mana Anda bisa bernafas lega dan bilang, segini udah cukup, aku punya semua yang aku butuhin. Dan titik cukup ini buat tiap orang beda-beda. Disitulah letak keindahannya. Ini juga bukti kalau minimalisme itu personal banget. Nggak ada satu cara yang benar buat semua orang. Coba lihat tabel ini. Mungkin Anda profesional yang super sibuk, jadi esensialisme yang fokus ke tugas-tugas penting itu paling pas. Atau mungkin Anda udah capek banget sama HP dan laptop, berarti minimalisme digital yang Anda butuhin sekarang. Intinya, pilih rasa minimalisme yang paling nyambung sama alasan utama Anda. Jadi, ingat ya, jangan stres harus jadi minimalis sempurna dalam semalam. Ini tuh perjalanan, bukan tujuan akhir. Sebuah latihan terus-menerus buat ngecek lagi. Ini masih penting nggak ya buat saya? Nanti pasti ada masanya kita numpuk barang atau jadwal lagi. Dan itu nggak apa-apa, wajar kok. Yang penting itu kesadarannya buat balik lagi, buat ngurangin beban lagi. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan paling awal. Semua proses ngedit hidup ini, buang barang, matiin notif, nolak ajakan, tujuannya kan cuma satu, buat nyiptain ruang. Ruang kosong yang berharga. Sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Setelah ruang itu ada, Anda mau isi dengan apa?